Wa min waraihi sirrul jannati al-firdaus. Dan di belakangnya, di balik dari ridha Allah itu adalah surga yang paling tinggi, yaitu al-firdaus. Bagaimana prestasi kita yang paling tertinggi, yang paling puncak dari prestasi kita itu terwujud dalam ketika kita dapat meraih atau masuk ke dalam surga firdaus, surga Allah yang paling tinggi tingkatannya. Dan itu tidak dapat diraih kecuali dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan ridha Allah yang akan mendapatkan surga secara otomatis. Cara mendapatkannya adalah memperbaiki amal. Maka fokus kita adalah memperbaiki perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kamu. Allah tidak melihat berapa harta kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Maka perhatikanlah, hiasilah hati kalian. Jangan sampai ada borok. Karena itulah yang dilihat oleh Allah. Kalau kita ada borok di muka kita perbaiki karena itu dilihat oleh orang. Tapi Allah tidak melihat muka kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Oleh karena itu jangan sampai hati kita ada boroknya. Allah juga melihat amal perbuatan kita. Maka jangan sampai Allah melihat pada amal perbuatan kita ada boroknya. Dan Allah tidak akan melihat rupa kita dan tidak pula melihat berapa harta. Fal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsu dan bekerja mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghtarranna ahadukum bihilmillah. Jangan sampai kalian terpedaya atas kasih sayang Allah. Allah itu Maha kasih sayang. Maha kasih sayang itu supaya kamu bersyukur dengan kasih sayangnya, supaya kamu tidak putus asa, dan supaya kamu optimis. Kasih sayang Allah itu jangan sampai menjadikan alasan untuk malas atau teledor. Di sini disebutkan jangan terpedaya. Maksudnya jangan salah menyikapi Allah itu Maha baik, Allah Maha pengampun, Allah itu Maha penyayang. Itu bukan supaya kamu santai-santai, supaya kamu malas, atau supaya kamu tidak serius di dalam memperhatikan amal perbuatan. Tapi Allah itu Maha Santun, Maha Penyayang, supaya kamu bersyukur, supaya kamu selalu optimis, supaya besar pula kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya salah menyikapi karunia Allah yang Maha besar karunia-Nya. Jangan salah menyikapi kesantunan atau kelembutan atau kasih sayang Allah yang diberikan kepada kalian. Fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraqil ahli. Karena surga itu sungguh lebih dekat daripada tali sandal kalian. Sangat dekat. Dengan perbuatan kalian akan mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Setiap hari orang beraktivitas. Aktivitas itu hanya dua, baik atau buruk.
Kalau baik dia akan mengarahkan ke dalam surga, buruk dia akan mengarahkan ke dalam neraka. Surga dan neraka itu sangat dekat. Apa yang kita lakukan hari-hari? Warahatu inda awali qadamin tudau fil jannah. Jangan berpikir istirahat sebelum kamu berhasil meletakkan kakimu. Pertama kali kamu meletakkan di dalam surga. Jangan pernah berpikir untuk istirahat sebelum kamu berhasil meletakkan salah satu kaki kamu di dalam surga, supaya kamu tidak terlena, tidak tertipu oleh setan. Kadang orang memperjuangkan beramal dan melakukan amalan-amalan kebaikan dari kecil, akan tapi di ujung akhir kehidupannya dia tutup umurnya dengan melakukan dosa sehingga dia menjadi penduduk neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah sukses, berhasil. Saat itulah kamu hanya berpikir, baru boleh berpikir saya sudah berhasil, sukses dalam bekerja, sukses dalam beramal. Fahuma fariqani fi nihayatil matafi la thalitha lahuma. Pada akhirnya semua akan terbagi menjadi dua golongan saja. Tidak ada golongan yang ketiga. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam surga, satu golongan berada di dalam neraka. Saat ini adalah saat kamu menentukan kamu mau jadi golongan yang mana. Saat ini adalah saat di mana kamu bisa menentukan atau bisa berusaha. Kalau sudah meninggal dunia, sudah sampai masuk ke dalam alam yang lain, maka amal perbuatan kalian yang akan berbicara. Ala inna amala al-jannati haznun bi rabwatin. Ini sabda Rasulullah SAW. Ingatlah, kata beliau, sesungguhnya amalan-amalan menuju surga itu keras dan terjal. Ala inna amalan nari sahlun bisahwani. Dan ingatlah, amalan-amalan yang menggiring kamu ke dalam neraka itu adalah amalan yang mulus, landai. Faman khafa adlaja. Siapa yang, maka orang yang khawatir, mengkhawatirkan diri, khawatir tidak selamat, maka dia akan berusaha berjalan malam. Waman adlaja balagul manzila. Siapa yang mau berjalan malam, dia akan sampai rumah. Ala inna silatallahi waliyah. Ingatlah, dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahi jannah. Tuhan, ingatlah, dagangan Allah itu surga. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam bait-bait syairnya yang mengatakan fahayya ila jannati adnin fa innaha manazilun ula rafi'an muwayyam. Marilah kita bergegas, berjuang untuk menuju jannatu adnin, surga abadi. Di dalamnya ada istana-istana kita, ada tenda-tenda. Walakinna nasabiyal adu. Saat ini kita di dunia ini tengah bersandra, terpenjara oleh musuh. Fahal na'ud ila utanina wa nusawwi.
kira-kira bisakah kita akan kembali kepada kampung halaman kita dengan selamat? Karena bapak kita Nabi Adam alaihi salam pada awalnya adalah tinggal di surga. Antara dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya diturunkan di jagat raya ini. Dan kita saat ini di dunia diberikan kesempatan untuk kembali ke surga jika mau. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulun al-jannah." Umatku semua masuk surga, illa man ya'ba, kecuali yang enggak menolak. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Siapa yang enggan untuk masuk surga? Baik. Man ata'ani dakhala jannah wa man hasani faqad aba. Siapa yang mau mengikutiku, mentaati arahan, dia pasti masuk. Siapa yang membangkang, berarti dia menolak masuk surga. Hakon ma ra'aitu. Di dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu mithlal jannati nama qoli. Tidak pernah aku lihat sesuatu yang seindah, senikmat surga. Orang yang dapatnya mencarinya dapat tidur. Karena orang itu kalau memiliki keinginan yang besar, terkadang dia tidak bisa tidur. Ingin punya harapan yang besar dan khawatir tidak mendapatkannya, dia tidak bisa tidur. Nah, harapan yang sangat besar itu surga. Berbagai kenikmatan ada di dalamnya. Bagaimana orang mau masuk surga bisa tidur? Wa mislan nari nama haribuha. Dan tidak pernah aku melihat sesuatu yang sengeri neraka. Orang yang ingin terhindar dari neraka dia bisa tidur, bisa lalai. Padahal neraka itu orang tergelincir sedikit saja nasibnya akan mengerikan. Yang paling ringan orang diletakkan kakinya di atas neraka, kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Wa yakfika anak, dan cukuplah sebagai gambaran kengerian neraka. Rasulullah bersabda, anna ahlan nari la yabkuna hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajar. Seandainya kapal-kapal, perahu-perahu, seandainya sungguh penduduk neraka ini benar-benar menangis meraung-raung sampai saking banyaknya air mata itu, seandainya perahu-perahu itu dijalankan di permukaan, air matanya itu akan dapat berjalan perahu yang sangat besar. Padahal tidak sebagian sungai tidak bisa mengangkat perahu. Wa innahum la yakuna dam, dan sungguh yang dikeluarkan dari air matanya, dari mata airnya itu bukan air, tapi mata airnya adalah darah. Yakni makanan dam. Faman istaqa ilal jannati, maka barang siapa yang merindukan surga, sara'a ilal khairat, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Kamu lihat itu kebaikan, disitulah ada surga. Tidak jauh-jauh, lebih dekat daripada tali sandal. Kamu kalau kamu lihat kanan, lihat kiri, dengan ilmu yang lamanya kamu akan dapatkan kebaikan. Ada saja kebaikan di sekitar. Lima torik anil ada, menyingkirkan gangguan yang mengganggu manusia, baik itu sampah atau bumi. Atau membuat orang senang, membuat memasang minyak wangi,
atau berzikir atau membantu orang. Waktu ini wajib didapat di waktu tasbih dan seterusnya, setiap tasbih ambil. Semua kebaikan di situlah surga. Potensi yang menjadikan kamu masuk surga. Namun juga sebaliknya, neraka itu juga tidak jauh-jauh. Kalau kamu dasar hati kamu tidak bersih, maka peluang mencari pintu neraka itu sangat banyak. Walaupun kamu nggak tidak ngapa-ngapain, hanya sekedar bangun dan menggerutu, protes terhadap ketetapan Allah. Kenapa saya nasib seperti ini? Barangkali itu bisa mendatangkan hal-hal yang menggiring kamu ke dalam neraka. Waman asfaqa minan nari laha anis sahawat. Dan siapa yang takut dari neraka, dia pasti lupa terhadap hawa nafsunya. Apalagi, kenapa saya sulit meninggalkan hawa nafsu atau berjuang melawan hawa nafsu selalu kalah? Karena perhatian kamu, rasa takut kamu terhadap neraka kecil. Selama kamu rasa takut kamu terhadap neraka tidak tumbuh, kamu akan selalu berjuang melawan hawa nafsu, susah dan kualat. Tapi begitu kamu sungguh-sungguh jujur bahwa kamu ingin masuk surga, bahwa kamu takut terhadap neraka, ingin mendapatkan cinta Allah, itu lupa terhadap hawa nafsu. Tidak usah kamu pikirkan, hawa nafsu itu tidak akan pernah hinggap di dalam hati. Tapi kalau kita hanya sekedar melakukan amalan-amalan yang tanpa ruh, amalan-amalan kebaikan yang dasar takutnya kepada Allah itu kecil atau kadang hilang-hilangan, maka bisa jadi amalan-amalan besar apapun akan sangat mudah tersusupi riya, tersusupi kibir, dan tersusupi hal-hal yang membatalkan amalan-amalan yang lainnya. Sebaliknya, kalau orang itu sangat merindukan surga dan sangat mengkhawatirkan dirinya masuk neraka, maka otomatis dia akan lalai, lupa bahwa dia memiliki hawa nafsu. In aradta an tutbiqa mabda'a khairul birri ajilahu. Kalau kamu ingin punya prinsip, mempraktekkan prinsip bahwa kebaikan itu yang paling baik adalah yang paling segera dilakukan. Fata'rifa manzilataka minal ani fil jannah. Sehingga kamu kira-kira bisa memperkirakan, sekarang kamu bisa perkirakan, kira-kira saya di surga di mana? Alamat saya nanti. Di akhirat saya tempatnya kira-kira di mana? Kalau di surga di tingkatan berapa? Dari sini kira-kira kamu bisa hitung. Fastamilil mizan al-ajib. Maka hitunglah bagaimana cara menghitungnya. Ini sederhana, tapi mungkin bisa memberikan gambaran kepada kamu. Kira-kira di mana posisimu di surga? Maka yuhibbu ayya'lama manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatullahi indah. Orang yang ingin tahu dia posisinya kelak di sisi Allah, maka silakan lihat bagaimana dia memposisikan Allah pada dirinya. Kalau dia prioritaskan bahwa Allah itu di atas segalanya, maka kamu di sisi Allah adalah berada di atas posisi kamu. Tapi kamu kalau sering mengabaikan ajaran-ajaran Allah, sering menterlantarkan syariat Allah, sering menerjang, barangkali itu pertanda bahwa kamu dalam posisi baik. Fa inna Allaha yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Karena Allah itu akan
sebagaimana dia tempatkan Allah pada dirinya. Wa amal anbiya wa man tabi'ahum bi ihsanin fa Allah ta'ala 'indahum dzurraqbil awwal. Adapun para nabi, para pengikut mereka selalu menempatkan Allah itu berada di puncak, selalu dinomorsatukan dari kepentingan yang lain. Idzan famanzilatuhum fil jannati biraqmil wahd. Maka kedudukan mereka di surga adalah kedudukan yang pertama. Ama ana wa anta fa'allahu anna. Qad alhatna dunya. Adapun saya, kamu, kita semua, kita memohon kepada Allah, mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Kita semua telah terlalaikan oleh dunia. Maka mari kita lihat bagaimana petunjuk Rasulullah tentang dunia yang seringkali menjadikan kita itu berperilaku yang tidak sopan atau tidak patuh. Orang kita sudah melihat dunia, perilakunya jadi aneh. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu nas 'ala dunya illa hirsa. Hari kiamat semakin dekat. Semakin dekat, orang tidak semakin waspada, tapi semakin tamak terhadap dunia. Wa la yazdaduna minallahi illa. Tidak semakin dekat kepada Allah, tapi justru mereka semakin jauh. Faman kanat niyatuhul akhirata, dalam sebuah hadis disebutkan, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu alaihi amra. Siapa yang fokus niatnya terhadap akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya. Allah permudah urusannya yang menjadi fokus. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kekayaannya Allah tempatkan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghib. Dunia itu akan mendatanginya. Kebutuhannya dari dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk kepadanya. Wa man kanat niyatuhu dunya faraqallahu alaihi amra. Tapi orang yang kepentingannya dan pikirannya itu hanya kepentingan dunia saja, Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina aini. Allah jadikan kemiskinannya berada di depan matanya, selalu menghantui, takut miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba. Dan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah menjadi jatah dia. Itu pun dia dalam keadaan hina karena dia ngekor terus dengan dunia, ke sana dia ikut ke sana. Apapun yang diperintahkan oleh dunia dia ikuti supaya mendapatkannya. Maka rusaklah akhlak seseorang gara-gara membunuh dunia. Walaisa zuhdu hisiyan biqadri ma huwa ma'na. Dan zuhud itu adalah yang paling penting adalah mental tamak, rakus terhadap dunia. Meskipun orang miskin tidak punya dunia, terkadang tamak, tidak punya zuhud. Atau sebaliknya, zuhud untuk orang yang tidak tamak, tidak menambatkan kecintaan hatinya terhadap dunia, menambatkan cinta dunia ke dalam hatinya. Apakah dia punya harta atau tidak punya harta? A'nif ta'alluqa al-qalbi wa qad amarna syar'una an nufriqa qalbana la yadana minad dunya. Syariat Islam ini petunjuk ini memberikan arahan kepada kita agar mengosongkan hati kita. Dunia ini kita kosongkan dari hati kita, dari kecintaan. Jangan sampai, bukan diperintahkan agar tangan kita kosong dari dunia,
Bukan itu yang diperintah. Tapi terkadang kalau dunia itu di tangan, kemudian menggoda kecintaan kita, kemudian kita cinta dunia, maka kalau dia tidak mampu menghindari itu, baik bagi dia jauhkan dunia dari tangannya. Dunia itu khulwatul hadir, mati sejak. Kita nggak apa-apa memiliki dunia selama hati kita tidak tertambat pada dunia itu. Tapi kalau keberadaan dia di hadapan mata kita terus kemudian menarik hati kita, menjadikan hati kita condong dan cinta kepadanya, maka baik bagi kita untuk menjauhi. Kita tidak menikah. Tapi bukan itu. Yang bagi kita diperintahkan adalah fokus untuk menjadi orang baik dan berbuat baik. Terkadang kebaikan itu berada pada materi-materi dunia, pada sedekah, itu juga dunia, makanan, membuat nyaman orang lain. Itu adalah kenikmatan yang di situ tersimpan kebaikan. Tabassumuka ala wajhi akhi, tersenyum pada saudara. Tapi ada kebaikan yang tersimpan pada kenikmatan dunia. Fokuslah kepada kebaikan itu. Fafakru Rasulina sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya wa fi dir'ihi wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan fakir, di mana saat Rasulullah itu wafat dan punya makanan, di akhir hayatnya tidak punya makan karena ingin membeli makanan, tidak ada harta, dia gadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, menggadaikan makanan dengan baju besinya. Kondisi seperti itu Rasulullah lakukan lam yakun lidhi kita tidak, bukan karena Rasulullah nggak punya apa-apa, bali anna mabda'ahu huna ghairi la nafsi. Akan tetapi prinsip beliau di dalam menggunakan harta itu adalah mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh yang seperti ini juga merupakan suri tauladan bagi kita pada Rasulullah. Fazahidu walladhi in asaba dunya lam yafrah. Orang zuhud itu adalah orang yang bertambah dunia. Kalau mendapatkan harta dunia tidak bertambah senang. Orang itu sekali lagi bahwa bagi orang yang fokus terhadap akhirat, kepada kecintaan Allah, adalah dia fokus menambahkan kebaikan. Orang akan senang jika tambah kebaikannya, tambah amal perbuatan. Kalau itu datang bersama harta, maka dia senang terhadap harta itu dengan bukan karena hartanya, tapi kebaikan yang dibawa. Jadi begitu harta datang, dia bukan senang semata-mata hartanya, atau bahkan dia benci ketika harta itu membujuk, merepotkan dia. Maka terkadang kita lihat para sahabat yang terlalaikan, tertinggal sholat berjamaah gara-gara melihat keindahan taman kebunnya, besoknya dia sedekahkan semua. Wa in fatathu lam yahzan, dan jika dia tidak mendapatkannya, luput darinya harta dunia, dia tidak jadi mendapatkannya, dia juga tidak sedih. Kama qala Ibnu Mubaraki rahimahullah, hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Wa zahadatu fid dunya, zuhud di dunia itu adalah Allah takuna bima fi yadaika aw saqa minka bima fi yadaika.
mendahulukan kamu keyakinanmu terhadap apa yang di tangan orang daripada apa yang di tangan. Kamu lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang berada di tangan manusia. Wa antakuna fi sawabil musibati idza usibta bima arghaba minka fiha law annaha baqiyat laka. Dan hendaknya zuhud terhadap dunia itu adalah hendaknya kalau kamu terkena musibah, kamu merasa senang dengan datangnya pahala kebaikan yang dibawa oleh musibah. Karena kita fokus terhadap pahala dan kecintaan yang cinta Allah atau kebaikan. Kebaikan itu meskipun itu kebaikan itu datang dari musibah. Musibah itu datang dengan membawa kebaikan. Orang musibah itu nggak ngapa-ngapain. Yang penting sabar saja dia sudah memborong pahala. Kalau orang dapat harta setumpuk, sekarung, dia belum berubah menjadi kebaikan atau menjadi catatan pahala kalau itu belum digunakan untuk kebaikan. Musibah begitu dia sabar, dia mendapatkan kebaikan. Maka ketika dia melihat musibah itu dan dia fokus terhadap kebaikan, kecintaan yang Allah, kedekatan dirinya kepada Allah yang datang karena musibah itu, dia lebih sukai datangnya musibah itu daripada dia tidak kena musibah. Bukan karena senang terhadap musibah, tapi senang terhadap kebaikan yang dibawa oleh musibah. Ketika orang mendapatkan musibah, cacat, terkadang orang cacat itu lebih bisa berprestasi daripada orang yang normal. Kenapa? Dia syukuri apa yang dia miliki. Orang kok bisa, orang normal jarang atau nggak bisa nulis dengan kaki, benar? Ya kan? Tapi kalau orang nggak punya tangan, dia bisa nulis dengan kaki. Kenapa? Dia maksimalkan kemampuan kakinya, benar nggak? Karena dia bisa maksimalkan kemampuan kakinya. Orang nggak punya tangan kanan, dia bisa nulis tangan kiri. Bahkan apa-apa tangan kiri. Nyopet, nyangkul, tangan kiri. Kenapa dia nggak punya tangan kanan? Orang yang komplit, tangan kirinya tidak sekuat orang yang hanya punya tangan satu. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak fasilitas yang kita miliki, itu semakin kita tidak maksimal dalam memanfaatkan. Maka fokuslah memanfaatkan apa yang sudah punya. Jangan tamak selalu mengumpulkan fasilitas-fasilitas yang padahal yang sudah ada belum kita syukuri. Wa in aradta haqqa zuhdi fazhad fi kulli ma la yanfa'uka fil akhirah. Kalau kamu ingin zuhud yang maksimal, maka zuhudlah. Zuhud itu artinya memutuskan rasa kesenangan, ketertarikan terhadap sesuatu. Kalau kamu ingin benar-benar zuhud, hilangkan semua ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan di akhirat. Semua hal yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, tidak menambahkan derajat kamu di surga, tidak meningkatkan kedekatan kecintaan kamu kepada Allah, tidak mendatangkan keridhaan Allah. Jangan pernah membangun ketertarikan, meskipun dia manis dan hijau seperti ini. Dunia suatu khadirah, dunia itu hijau dan manis. Wallahu ta'ala mustakhlifin. Allah jadikan kalian berkuasa yang burokai fatama, supaya Allah melihat apa yang kamu akan berbuat dengan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fil nisa. Itu zuhud yang sudah tingkat tinggi. Semua yang tidak mendatangkan manfaat terhadap akhirat, jangan bangun ketertarikan. Kalau wara
hal-hal yang berpotensi merusak akhirat kamu. Meskipun itu halal, tapi dia berpotensi merusak akhirat kamu. Wa mimma yusahhilul qadiyata antalama annahu la ahada yanfa'u madhuhu wa yazinuhu wa yadurru dhammuhu wa yasimuhu illa. Supaya mudah kamu memikirkannya, bagaimana logikanya, kok begitu amat terhadap senang. Supaya kamu mudah memahaminya, maka sadarlah bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang pujiannya itu membuat kamu lebih meningkatkan kualitas kamu. Ujian itu ya level-level yang kamu ya akan tetap seperti itu. Tidak akan meningkatkan derajat kamu. Yang meningkatkan derajat kamu itu apa? Amal perbuatan kamu. Mau dipuji atau tidak dipuji. Dan tidak ada seorang pun yang celaannya, cibirannya itu menjadikan kamu derajatnya lebih rendah. Yang menjatuhkan derajat kamu itu apa? Perbuatan buruk. Bukan celaan orang, bukan pujian orang. Kecuali Allah. Karena pujian Allah itu akan menaikkan derajat kamu. Murka Allah, celaan Allah kepada kamu itu akan menjatuhkan derajat kamu. Oleh karena itu, pujian dan celaan yang hakiki itu hanya datang dari Allah. Maka fokuslah kepada itu. Fazhad fi madhi man la yazinuka madhuhu. Maka zuhudlah, hilangkan semua ketertarikan hati terhadap orang-orang yang pujiannya itu tidak menambah kebaikan pada diri. Bahkan mungkin kalau kamu dipuji oleh dia jadi mabok, itu menyengsarakan, itu membinasakan kamu. Kalau Rasulullah mengatakan pujian itu adalah membunuh seseorang, dapat membunuh seseorang. Pujian dengan dipuji orang mati. Kalau kamu dicela mungkin besok jadi sungguh-sungguh menyelamatkan diri, bangun gengsi. Tapi dipuji kamu jadi terlena, kemudian tersungkur. Maka hilangkanlah semua ketertarikan hati terhadap orang yang pujiannya itu tidak mendapatkan kebaikan pada dirimu. Wa fi dzammi man la yasinuka dzammu, dan terhadap celaan. Tidak usah terlalu berpikir, terlalu dibawa hati. Celaan orang-orang yang celaannya itu tidak berpengaruh, tidak menurunkan derajat kamu di akhirat di sisi Allah. Warghab fi man kulli al-madhi fi man kullul madhi fi madhihi wa kullu shay'in fi shay'in. Fokuslah terhadap Allah yang pujiannya itu adalah pujian yang hakiki. Kalau kamu dipuji itu hakiki, berarti kamu baik. Fokuslah terhadap Allah yang celaannya itu adalah celaan hakiki. Kalau Allah mencela itu berarti kamu benar-benar buruk. Jangan pedulikan pujian orang yang pujiannya itu belum tentu memastikan bahwa kamu itu orang terpuji. Jangan hiraukan celaan orang yang belum tentu celaan dia itu menjadikan kamu memang benar-benar tercela. Ala tuhibbu ayyuhibbakan nas. Tidakkah kamu ingin orang mencintaimu, kamu disukai oleh banyak orang? Idzan fashad bima indallahi minan nasi yuhibbakan nas. Itu besar Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat yang akan kalau aku kerjakan Allah mencintaiku dan manusia akan mencintai. Rasulullah menjawab, zuhudlah
terhadap dunia, hilangkan ketertarikanmu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan hilangkan ketertarikanmu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan suka meri. Orang pengen, orang memiliki sesuatu, kamu pengen. Hilangkan ketertarikan terhadap segala yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang akan suka terhadap kamu. Hatta yuqala fika ma qila fil hasanil hasan. Sampai kalau kamu benar-benar tidak peduli, tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, bisa jadi kamu seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu orang mengatakan tentang dia, ihtajna ila ilmihi wa wastaghna an dunya. Kita sangat memerlukan ilmu yang dia miliki, sementara dia sendiri tidak tertarik dengan harta yang kita miliki. Wali malatazah, dan kenapa? Apa alasannya kok tidak mau zuhud? Wahia fi haqiqatiha dan fitnatin babtila. Kenapa kita tidak zuhud? Tidak hilangkan ketertarikan kita terhadap dunia ini. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah tempat ujian, tempat bencana. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh manusia kami ciptakan berpindah-pindah dari kecapean, kelelahan. Wala rahata illa bilikoti. Tidak ada istirahat kecuali selama kemudahan Allah. Kita selama kita masih hidup akan berpindah dari satu kesibukan lain. Tidak akan bisa. Kamu mau istirahat, itu juga tak sibuk. Cuma lebih sibuk dengan dunia, atau sibuk menghibur diri, atau sibuk bersama setan. Jadikanlah maka firman Allah jelas, la ilaha illallah. Kalau kamu selesai satu amalan, maka segeralah bercapek-capek melakukan pekerjaan yang lain. Faidah faragta famsah. Kalau kamu selesai melakukan suatu amalan, segeralah bersungguh-sungguh melakukan amalan yang lain. Wa hasbuka min fitnatihan nisa. Dan sungguh ujian yang paling besar, bencana yang paling besar adalah perempuan di dunia. Fasumu'u mahma tajamma'at tadzubu amama niranil fitnah. Kayu itu meskipun dia keras, sekeras apapun kayu itu, dia kalau dibakar api dia akan terbakar. Wa ma taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fitnatan adharra minan nisa'i 'ala rijal. Dan tidak ada bencana yang lebih besar semeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada perempuan. Fa in lahat sahawatuha fa'abidha. Kalau dia menyilaukan kamu, cahaya gemerlapan dunia itu membuat kamu silau, tidak bisa menahan diri karena saking gemerlapnya dunia ini. Fa'abidha. Wa in lahat sahawatuha fa'abidha. Ketika syahwat itu bergejolak, maka jauhkanlah dia dunia itu. Ketika syahwat itu melihat bergejolak, ketika melihat dunia, maka jauhkanlah dengan sabda Rasulullah SAW. Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin nar wa khuffatin nar bisyahawat. Sungguh ingatlah, sadarlah, memang surga itu dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka itu dipagari oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Wa in baraka na'imun za'ilun faghdib. Jika kamu silau ada gemerlapan dunia yang fana ini menjadikan kamu silau, maka pejam faghdib ainaika fa'aghmid ainaika. Maka pejamkanlah matamu,
supaya kamu dapat merenungkan kembali, melihat apa yang disebutkan dalam firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu kenikmatan yang disiapkan bagi mereka. Dalam hadis kunci disebutkan Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalih ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang baik, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat dan tidak pernah terbersih di dalam hati. Oleh karena itu, di sini diingatkan, kalau gemerlapan dunia itu membuat kamu silap, pejamkan matamu dan ingatlah bahwa Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalih ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Kalau itu kamu pejamkan matamu dan kamu hadirkan, memahami apa yang Allah firmankan itu, semua kenikmatan itu tidak ada apa-apa. Wala mathubatun min 'indillahi khair, dan sungguh balasan pahala dari Allah itu adalah lebih baik. Lianna wasiyatan nabiyika sallallahu alaihi wasallam, karena wasiat nabimu adalah sebagai berikut. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Aw abir sabil, atau orang yang sedang lewat, orang asing. Dia tidak akan bangun rumah mewah karena dia akan segera pulang, atau hanya lewat di dunia ini, hanya lewat. Jangan sampai kita membangun berlebihan, semuanya ini bakal kita tinggal. Ambillah sesuatu bekal yang memang kamu perlukan di dalam perjalanan. Bekal cukup dalam tas kamu. Kalau kamu bepergian membawa bekal satu lemari, kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Apalagi kalau satu gelombang. Cukup ambillah bekal yang dapat kamu gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Kalau kamu sore hari, jangan menunda sampai pagi. Sore itu ada amalan kebaikan, kamu kerjakan kebaikan itu, tidak usah menunggu pagi. Apa yang kamu lihat sore itu bisa kamu kerjakan, menambah kebaikan kamu kerjakan. Wa idza asbahta fala tantadhirin masa. Kalau kamu ada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu sampai sore hari. Jangan menunda kebaikan sekecil apapun. Jangan kamu lewatkan hari-hari, waktu-waktu kecuali tanpa kebaikan. Jangan kamu lewatkan hari-hari kamu, waktu-waktu kamu berlalu tanpa kebaikan. Dan kebaikan yang paling mudah memasang niat yang baik, sehingga hari-hari kamu dipenuhi dengan niat yang baik. Memasang amalan yang baik, wajah yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, meskipun hanya sekedar memasang wajah yang ceria di hadapan saudara kamu. Dan ketika kamu memasang hati yang baik, niat yang baik, wajah yang baik, hari itu akan berlalu dalam keadaan kamu memborong pahala. Belum yang lain-lain. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisan kamu senantiasa basah karena zikir. Wa khudh min sihatika limaradika.
Gunakanlah waktu sehatmu sebagai bekal menghadapi waktu sakit kamu. Wa min hayatika limautika. Jadikanlah masa hidup kamu sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Ini perkataan Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, innama yakfi ahadakum kazadir. Dunia ini cukup bagi seseorang, bagi kalian itu cukup mengambil dunia itu seperti orang yang sedang bepergian membawa bekal orang yang sedang bepergian, yang diperlukan di dalam perjalanan. Orang yang bepergian tidak akan membawa rumahnya, tidak akan membawa tanah. Apa yang dia perlukan di dalam perbekalan perjalanan. Wa wallahi, dan demi Allah, dalam sabdanya Rasulullah bersabda, aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung orang sudah mendapatkan petunjuk sebagai orang Islam. Wa kana aisyu kafafan wa qana'ah. Kemudian kehidupannya sederhana, tapi dia merasa puas. Puas dengan apa yang dia miliki, hidup sederhana. Dia sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, jadi orang Islam, kemudian mendapatkan penghidupannya, makannya sederhana, punya kehidupan yang sederhana. Kemudian dia merasa puas, tidak tamak. Sungguh itu orang sudah beruntung. Karena yang menjadikan orang miskin atau kaya itu sebesar mana ketamakan. Semakin besar tamak seseorang terhadap dunia, semakin miskin mentalnya. Semakin kecil ketamakannya terhadap dunia, atau dia putuskan keinginannya terhadap dunia, maka dia adalah orang yang kaya, yang semakin kaya. Tanpa melihat sebanyak apa yang ada di tangannya. Karena pada hakikatnya kaya dan miskin yang dirasakan manusia perasaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa ala. Sesuatu yang sedikit kemudian cukup untuk kehidupan kita, itu lebih baik daripada banyak kemudian orang lalai, bikin orang lalai menjadi urakan. Untuk apa harta banyak akhirnya menjadi urakan? Lebih baik sedikit, orang tenang hidupnya, tidak sombong. Li'anna ma zada fil hissi naqasa fil ma'na. Karena segala sesuatu kalau secara kuantitas itu bertambah, dia akan secara kualitas akan menurun. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-dunya khulwatud dunya murratul akhirah. Manisnya dunia itu ada bakal mendatangkan pahit di akhirat. Wa murratud dunya khulwatul akhirah. Apa yang pahit di dunia akan mendatangkan manis di akhirat. Fad dunya idza halat au halat wa idza kasat au kasat wa kan mimalikin wudi'at lahu alamat falamma ala mata wa man ba'a dunyahu bi akhiratihi rabihahuma jami'an insyaallah. Karena dunia itu semakin manis, halal au halal, akan bikin orang itu akhiratnya akan berlumpur, susah orang berjalan menuju akhirat. Semakin menikmati dunia yang dia. Berapa banyak raja yang diberikan mahkota, diberikan jabatan, semakin ketika dia sudah berada posisi yang paling tinggi dia mati. Wa man ba'a dunya bi akhiratihi rabihahu jami'an. Dan barang siapa menjual dunia untuk kepentingan akhirat, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dunia itu akan menjadi kebaikan
akan menjadi patut untuk kita banggakan ketika dia mendatangkan kebaikan. Bahkan musibah sekalipun patut kita banggakan ketika musibah itu datang dengan membawa kebaikan. Yang menjadi kebanggaan yang hakiki itu adalah kebaikan pada sesuatu, bukan pada nikmat atau pahit. Dan begitu sekali. Demikian ya.